yang mungkin menonton streaming hari ini. Letih, lemah, sakit. Percayalah, kesembuhan Tuhan sudah berikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang datang dengan beban berat, hari ini Tuhan, kami semua dilegakan. Kami semua dipuaskan sama Tuhan. Mungkin kami belum melihat jawaban doa, tapi hari ini ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami dipuaskan, kami dilegakan. Kami menikmati penyertaan Tuhan selagi kami menunggu jawaban doa. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, mewahyukan, menasihati kami. Dalam nama Yesus aku berdoa, kita semua katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Saya mengucapkan dirgahayu TNI bagi semua yang masih menjabat purnawirawan dan juga keluarga yang hadir. Kalau Bapak Ibu sering bepergian ke Jakarta atau ada tugas ke Jakarta, hindari Airport Halim 5 hari sampai di tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Karena pasti delay. Karena mereka latihan, tadi sebelum kesini saya udah lihat ada live di Monas perayaannya. Dan sangat luar biasa. Kita doakan terus TNI Indonesia terus maju, terus berjaya, dan terus dipimpin sama Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang ada di dalamnya, Tuhan berikan mereka hikmat dan terus menjadi penopang bangsa ini dengan objektivitas yang luar biasa. Kita buka sama-sama 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Saya berikan judul khotbah saya, menawan pikiran, karena di dalam kehidupan ini banyak isme-isme, banyak pengajaran yang salah, kubu-kubu yang dibangun sama manusia yang menolak pengenalan akan Allah. Itu sebabnya 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, ini udah dari dulu seperti ini dan makin kesini makin parah. Saya udah pernah jelaskan berkali-kali, sebuah bangsa yang didirikan di atas firman Tuhan bisa runtuh moralnya karena sebuah kebohongan-kebohongan iblis. Negara Amerika itu didirikan di atas firman Tuhan sebenarnya. Di deklarasi independen undang-undang dasar mereka di tahun 1776 itu banyak firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, yang tadinya presiden mengundang hamba Tuhan ke White House untuk berdoa setiap hari Sabtu pagi ada breakfast meeting. Ini mulai perlahan-lahan mulai terjadi deviasi dan distorsi. Yang terjadi adalah mereka mulai mengizinkan dosa masuk ke dalam kehidupan masyarakat mereka. Kalau bisa dinarasikan secara kasar ya, secara kasar. Itu mereka datang ke Kongres atau ke DPR-nya, mereka bilang begini, saya mau berbuat dosa, tolong validasi. Saya mau berbuat dosa, tolong iakan. Dikemas dalam sebuah bentuk bahasa yang sangat-sangat penuh dengan manipulasi. Mereka katakan, kami atas hak asasi manusia, dan kami punya hak penuh sama tubuh kami, tolong legalkan aborsi. Itu yang pertama, aborsi dilegalkan. Saya pernah jelaskan juga di sini, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dibalik sama iblis, jadi hidup sesuai sama keinginan saya, minta dibenarkan, kemudian baru cari jalannya. Itu dibalik. Dan itu yang akhirnya meruntuhkan sebuah negara yang tadinya didirikan di atas kebenaran firman. Gara-gara itu kemudian kelompok LGBT masuk dan kemudian mereka juga minta dilegalkan perkawinan sesama jenis, dan sampai hari ini bahkan negara itu menjadi presiden bagi negara yang lain untuk melegalkan hal yang serupa. Kalau sampai kebohongan iblis bisa meruntuhkan sebuah negara secara moral, dan kemarin kita lihat sendiri penembakan Charlie Kirk di tengah hari bolong. Dan itu salah satu daripada puncaknya. Gak berapa lama setelah itu ada seorang pendeta dibunuh sama anak 20 tahun di rumahnya di daerah San Diego. Terjadilah aniaya seperti begitu karena yang sangat uniknya sebenarnya, kenapa Yesus yang selalu diserang? Kenapa selalu pemberitaan salib, Alkitab sudah katakan pemberitaan salib itu menjadi kebodohan bagi mereka.
Karena ada iblis di balik itu semuanya. Iblis tahu siapa yang menjadi ancaman bagi dia. Makanya kekristenan dianiaya di mana-mana. Kita sudah lihat newsnya di Nigeria terjadi pembunuhan orang Kristen yang jumlahnya sudah ribuan. 7.000 dalam beberapa kurun waktu terakhir ini. Dan kalau di total sampai dari tahun 2008 kalau nggak salah sudah 50.000 terjadi pembunuhan dengan sengaja atas orang-orang Kristen di sana. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Indonesia kita alami hal yang serupa, banyak rumah-rumah ibadah yang ditutup lah dan lain sebagainya. Pemberitaan salib jadi kebodohan. Kalau kita tidak hati-hati, kita sebagai orang percaya ini kan punya pengharapan dalam hidup ini. Kalau kita tidak hati-hati, hal-hal seperti ini pelan-pelan menyusup dalam hidupnya manusia, dalam hidup kita terutama, dan lambat laun pengharapan mulai hilang. Apa sih esensi daripada pengharapan? Pengharapan itu bukan sebuah tombol yang bisa dipencet on sama off. Oh, saya lagi ada masalah, saya pencet tombol on-nya. Nggak bisa. Pengharapan itu adalah buah daripada ketekunan. Coba baca Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Coba lihat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat mengatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus katakan saya bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan faktor eksternal, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Yang namanya kesengsaraan itu berarti pergumulan hidup, ujian dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan begini, dikatakan dengan jelas dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, kalau saya bisa tambahkan, kesempatan untuk tekun. Oke, tekun. Kemudian ayat 4 mengatakan ketekunan menimbulkan, ini jadi kayak domino efek gitu ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Bahasa Inggrisnya tahan uji itu karakter. Karakter yang tahan uji. Kemudian dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada 4 elemen di sini. Pergumulan hidup atau dikatakan kesengsaraan, pergumulan hidup, tekun, tahan uji, pengharapan. Perhatikan dari 4 elemen ini, satu-satunya yang bisa kita kontrol hanya tekun. Hanya tekun. Tekun membaca firman, tekun memberi makan roh sama jiwa saya firman Tuhan. Saya nggak anggap enteng firman Tuhan. Dan seperti tadi ayat yang kita baca, aku menawan pikiranku kepada kebenaran firman. Tawan sama tahan itu beda. Tahanan sama tawanan beda. Tahanan itu nilainya lebih rendah daripada tawanan. Tahanan itu mungkin orangnya salah, dia ditahan. Tawanan itu belum tentu dia salah. Makanya namanya tawanan perang. Kenapa? Karena di balik sosok tawanan itu ada nilai yang luar biasa. Makanya selalu diminta tebusan bagi orang-orang tawanan. Itu sebabnya ketika Paulus katakan tawan pikiranmu, berarti pikiranmu itu sangat bernilai. Karena dari pikiranmu itu yang membentuk tindakanmu dan juga perkataanmu, dan akhirnya membentuk pola pengharapanmu kepada Tuhan. Nah itu penting sekali, makanya dia katakan taklukkan, tawan pikiranmu kepada kebenaran firman. Kemudian Paulus katakan lagi di kitab Roma, dia bilang apa? Ketika engkau berhadapan sama masalah, satu-satunya yang engkau bisa lakukan, tekun. Tekun hadapi semuanya dengan kebenaran firman. Tekun membaca, tekun mendengar, tekun merenungkan firman, tekun melakukan firman, tekun. Dan dalam ketekunan itu timbul 2 buah yang luar biasa. Pertama karakter yang disebut dalam bahasa Indonesia itu tahan uji. Karakter jadi tahan uji. Dan setelah itu pengharapan. Jadi pengharapan itu gak bisa. Makanya banyak orang ya yang tidak tekun hidupnya. Ketika diperhadapkan sama masalah rontok pengharapannya. Gak ada pengharapannya. Dia susah untuk berharap. Susah untuk bagaimana dia bisa berpikir dengan benar gitu loh akhirnya. Ya, itu sebabnya jangan anggap enteng yang namanya ketekunan. Coba lihat lagi di Efesus 1 ayat 17 sampai 19 ada sebuah pewahyuan juga yang Paulus berikan di sini. Dia terus kasih tahu rumusan tentang pengharapan itu di dalam kehidupan ini. Dia kasih tahu di Efesus 1 ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita nggak akan bisa melakukan ini kalau kita tidak merenungkan dan kita tidak mau membiarkan firman menguasai kita. Makanya di 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan firman itu jadi kebodohan bagi banyak orang. Karena firman mengandung paradoks.
Paradoks artinya di dalam sebuah pengertian firman itu bertentangan dengan logika manusia, namun mengandung kebenaran yang hakiki di dalamnya. Itu paradoks. Firman Tuhan mengandung paradoks dan penuh dengan paradoks, makanya bertentangan sama logika manusia. Makanya 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan firman itu jadi kebodohan bagi banyak orang. Karena bertentangan dengan logika. Contoh sederhana, kalau kamu mau jadi pemimpin, jadilah hamba. Indikasi keberhasilan di dalam sebuah kepemimpinan di dalam dunia adalah berapa banyak orang yang melayani saya. Orang keluar dari mobil diangkatin tasnya, oh senang. Saya nggak katakan itu salah ya. Cuman ya begitulah dunia seperti itu. Indikasi keberhasilan seorang pemimpin di dalam kerajaan sorga adalah berapa banyak orang yang dia layani. Kalau kamu mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Paradoks semuanya, bertentangan dengan logika manusia. Di dalam kelemahanmu, kuasanya dinyatakan. Di dalam kemiskinanmu, jadilah dampak bagi orang lain. Janda di Sarfat, gak punya apa-apa, cuman punya adonan. Dia bilang, ini satu adonan ini bagi saya dan anak saya. Kalau kami makan setelah ini kami mati. Elia bilang apa? Berikan kepada saya. Multiplikasi terjadi. Bertentangan dengan logika manusia. Mendahului dalam memberi hormat, berarti ketika saya ketemu sama orang yang melukai hati saya harus sapa dia duluan. Bertentangan dengan logika manusia. Kita sapa dengan resiko dibuangin muka, dia buang muka. Habis dia buang muka, kita ngadu sama temen kita, aku sedih deh, tadi baru aku sapa orang yang melukai hatiku. Terus dia bilang, teman kita bilang apa? Kamu bodoh sih, kamu tuh gak ada harga diri, tahu gak? Ngapain sih kamu lakukan itu? Kebodohan toh. Paradoks. Nah gimana kita mau melakukan itu? Gimana akhirnya nanti kalau ada masalah kita mau punya pengharapan, kalau kitanya nggak nabur ketekunan di dalamnya. Paulus sudah kasih loh rumusannya. Makanya ada istilah logos dan gnosis. Logos adalah firman yang menjelma jadi manusia, Kristus Yesus. Gnosis itu adalah tugas Roh Kudus yang menerangkan firman ketika kita baca. Itu bahasa aslinya. Jadi tugas kita baca, renungkan, ya kemudian tanya sama Roh Kudus yang diam di sini yang nggak pernah tinggalin kita. Kemudian timbul logos menjadi gnosis. Logos firman jadi manusia, timbul sebuah pengertian akhirnya. Itu bahasa aslinya. Itu arti daripada penaklukan diri ke dalam firman. Kemudian ayat 18 dikatakan begini, Efesus 1 ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini dahsyat. Ini luar biasa, dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat ini dengan jelas mengatakan begini. Supaya mata hatimu terang. Kalau mata hatimu terang, engkau lihat bahkan masalah engkau lihat dengan sisi yang berbeda. Dan engkau makin sadar bahwa jawaban doa yang Tuhan berikan, walaupun kamu gak suka dapat jawabannya itu, pasti ujungnya bawa kebaikan buat kamu. Dan makin ngerti, makin terang di sininya gitu loh. Dan dikatakan ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dahsyat. Firman itu luar biasa. Nah itu sebabnya ketika kita gak jaga yang namanya pintu gerbang hati. Jadi gini ya. Tubuh, jiwa, sama roh. Tubuh itu kalau kita masukin makanan yang salah kan semuanya lewat pintu gerbangnya mulut. Makanannya salah, ya tubuhnya sakit misalnya. Jiwa sama roh juga gitu, punya pintu gerbang. Pintu gerbangnya adalah mata sama telinga. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang benar. Tetapi jiwanya tersiksa karena setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Di sekelilingnya, kegelapan. Sama seperti kita. Kalau kita nggak sortir apa yang masuk lewat pintu gerbang hati, jiwa kita yang benar ini tersiksa. Tersiksa itu artinya stres. Tersiksa itu artinya depresi. Ada anak Tuhan yang depresi? Ada. Karena nggak jaga pintu gerbang hati. Terang Tuhan yang diterbitkan di dalam sini, terang Tuhan tidak bisa dipadamkan. Nggak bisa. Tapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita. Ada buktinya Pak? Oh ada, coba lihat Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jelas, jelasnya luar biasa.
Kalau kamu nggak jaga pintu gerbang hati, terang Tuhan yang ada di dalam sini kamu tutup nanti. Tetap ada terangnya, tapi kamu tutup. Dan akhirnya terang itu, yang tadi dikatakan mata hatimu terang yang memberikan pengharapan, pudar. Kita bingung akhirnya kalau ada masalah. Kenapa? Karena kita nggak tekun sama kebenaran firman. Yang kita masukin sosmed aja terus. Yang kita masukin adalah hal-hal yang kita nggak sortir lewat pintu gerbang hati. Ya itu dasarnya daripada taklukan dirimu kepada kebenaran firman. Pertama saya mau bahas, saya berikan 5 aja ya. Yang penting-penting aja, yang sering kali kita hadapi. Pertama adalah namanya pragmatisme. Pragmatisme itu adalah pengertian bahwa apa yang saya lakukan baik, saya anggap itu benar. Itu hati-hati Bapak Ibu. Kita ini punya blind spot, yang bisa tegor kita, blind spot itu orang terdekat. Terbukalah hatimu, terimalah teguran. Terima teguran. Saya beberapa kali dikasih tahu istri, kamu tuh suka gitu Bill, kenapa sih? Terus saya gini, masa sih aku gitu? Iyalah gitu. Yang negor tuh orang terdekat. Kita harus mawas diri, jangan sombong. Harus koreksi diri, punya blind spot loh kita. Sama kayak di mobil, ada blind spotnya ya. Nah itu sebabnya apa yang kita anggap yang namanya baik, belum tentu benar. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dipikirnya lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah kemudian di kitab Roma dikatakan kamu harus bijak terhadap apa yang baik. Karena belum tentu yang baik itu benar. Contoh, kalau kita dari Surabaya mau pergi ke Bali misalnya. Kita harus terbang ke timur atau ke barat? Ayo, gak lihat geografi ya. Mau Surabaya, mau ke Bali, terbangnya ke timur ya, setuju ya, timur. Kalau kita bilang gini, saya nggak mau ke timur. Karena kalau saya naik pesawat ke timur itu jalannya nggak enak, suka banyak turbulensi. Kalau saya lewat darat ke Banyuwangi segala macam, tolnya belum jadi misalnya. Baru nyampe di mana tuh, belum sampai sebelumnya Situbondo. Saya nggak mau, saya mau ke barat aja. Karena tol ke barat udah jadi. Tuh lihat ke Semarang udah nyambung. Terus kalau naik pesawat ke sana nggak banyak turbulensi. Saya mau ke barat aja karena lebih baik jalannya daripada ke timur. Sampai tujuan nggak? Nggak sampai tujuan. Sampai Semarang mungkin, sampai Jakarta, nggak sampai tujuan. Tapi kalau prinsip kita begini, walaupun jalannya nggak baik, tapi yang benar menuju ke timur. Saya tetap akan menempuh jalan itu. Sampai tujuan? Sampai. Jadi prinsipnya begini, di dalam kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti bawa kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Maka segala sesuatu nanti ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Amin. Itu yang menjadi pedoman dalam hidup ini. Nah, saya melakukan pragmatisme. Oh jelaslah, semua kita tanpa kita sadari mungkin lakukan hal yang sama. Ya. Sebelum saya jatuh sakit, saya tanpa saya sadari, saya mengkultuskan pola hidup sehat. Dan saya pikir itu sudah baik-baik saja, saya sudah lakukan bagian saya. Namun saya tidak bergantung kepada Tuhan. Tanpa saya sadari terjadi kesombongan di dalam sini yang namanya percaya diri. Jadi waktu saya jatuh sakit kena cancer itu kadar fat di dalam tubuh saya itu cuma 9% sebenarnya. Nah saya pola hidup sehat itu udah puluhan tahun lah. Makan sehat, olahraga, dan bahkan saya berpikir saya sudah lakukan yang baik. Karena saya suka ngetrain orang gratis lagi. Jangan minta ditrain sama saya sekarang, saya udah gak ada waktu. Dulu. Saya kalau train orang, saya train teman-teman dari kepolisian gitu ya. Kalau datang free, saya bilang ngapain kamu bayar-bayar mahal-mahal, udah sama saya aja. Terus saya senang ketika ada yang berhasil, ada 2 anak datang kepada saya. Yang satu gemuk, yang satunya kurus. Yang gemuk ingin kurus supaya bisa masuk sekolah penerbangan. Dia bilang, Kak saya harus lose 20 kilos, 20 kilo. Yang kurus bilang gini, saya ingin ikut kompetisi Kak. Gimana supaya saya jadi tebelan badannya gitu. Benar, kamu mau ikutan. Prosesnya gak mudah loh, saya bilang gitu. Karena banyak orang datang kepada saya, gugur di tengah jalan. Terus saya mulai kasih tahu sama mereka, oke, dari 100% kontribusi makanan itu 70%. 30% yang kita latihan sama-sama. Saya pertama meragukan lah. Akhirnya mereka datang terus, 1,5 tahun mereka sama saya. Yang gemuk, hari ini sudah menjadi kapten
sebuah penerbangan maskapai terkenal di Indonesia. Karena dia tujuannya pengen jadi pilot. Pengen turun 20 kilo karena kalau enggak dia nggak diterima di sekolah penerbangan. Yang kurus, cungkring, itu juara 2 elemen waktu tahun itu. Jadi waktu saya lihat itu keberhasilan dan lain sebagainya, saya dalam hati gini, udahlah aku baik-baik aja. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Istri saya kalau ngomong gini, Bill cek darah lah, udahlah, saya takut jarum soalnya. Udahlah, darah Kristus menyucikan lah, sudahlah. Saya punya 2 ketakutan, saya takut sama jarum, sama saya takut sama toke. Ada yang takut sama toke? Ada? Ih hebat banget jemaat Nginden ya. Gak ada hidupnya, gak ada ketakutan, luar biasa. Tapi saya udah dipertemukan sama kedua hal itu. Waktu saya kanker darah kan dipertemukan sama jarum, udah nusuk di mana-mana. Jadi saya udah oke sama itu. Toke juga dipertemukan sama Tuhan. Pagi-pagi lagi mau mandi, ini berapa tahun yang lalu ya. Saya lagi taruh handuk. Kan kalau baru bangun tuh kan seperti nyawa kayak belum nyatu gitu ya. Taruh handuk, di atas tempat handuk di kamar mandi saya ada toke. Dan Jakarta kan jarang toke kecuali di Bali. Terus saya ngeliatin dia, kita pelotot-pelototan begini. Dalam hati gini, kenapa ya hari-hari begini cicak kok makin besar ya? Terus kenapa cicak ini mulai tutul-tutul gitu, dia punya badannya. Terus waktu nyawa mungkin menyatu gitu pagi-pagi, saya akhirnya sadar, ini bukan cicak, ini toke. Yang saya takuti ada di depan saya, dan kita jaraknya sangat dekat. Saya berteriak, saya panggil nama istri saya, JB. Istri saya datang, ada apa sih pagi-pagi teriak-teriak? Ada toke. Gitu. Saya lari keluar, tiba-tiba saya dengar dia ngomong gini, aduh lucu banget. Bagi dia lucu, bagi saya serem. Sebelum saya pergi kerja, saya bilang gini sama Mbak di rumah, Mbak, toke itu mahal Mbak. Harga bisa 700.000 yang saya dengar. Saya kasih motivasi sama dia, dan saya bilang kalau Mbak bisa tangkep, Mbak jual uangnya buat Mbak. Saya kasih motivasi supaya dia cari itu toke. Saya pulang dari kantor, toke gak pernah ketemu. Dan sampai hari ini toke masih bersuara di luar rumah saya. Berarti dia masih ada. Kalau sampai next time saya ketemu sama dia, saya udah gak apa-apa. Kita udah temen. Karena saya udah berhadapan sama dia. Nah jarum juga gitu, saya gak mau cek darah. Jadi saya gubrak kan di kamar mandi, jatuh kanker darah, Bapak Ibu udah tahu. Nah ini pertobatan saya. Dari pragmatisme. Yang saya pikir baik-baik saja. Saya pegangin selang kemo. Ini pertobatan, ini kalimat pertobatan saya. Tuhan, pola hidup sehat hanya memberikan tubuh kami, tubuh saya fit. Kesehatan datang dari Tuhan, gak ada yang lain. Kesehatan hanya dari Tuhan. Itu pertobatan saya. Nah, apa pragmatismemu hari ini? Apa yang kita anggap baik-baik saja tetapi gak benar? Makanya ngomong sama orang yang sukses secara dunia, tadi malam di Bipro kita bahas definisi daripada sukses. Kesuksesan itu Paulus sudah jelaskan, Yesus juga sudah jelaskan. Aku menyelesaikan pertandingan. Selesai toh? Di mata dunia selesai pertandingan itu sukses. Paulus gak bilang gitu, selesai pertandingannya dan aku memelihara imanku. Itu suksesnya. Di dalam proses, ketika kita berhasil di dalam prosesnya, itu sukses. Jadi bagi saya ketika akhirnya masuk ke dalam kebenaran itu, saya makin ngerti, makasih Tuhan. Tuhan bilang, sombong kamu. Kamu terlalu percaya diri. Kamu gak pernah percaya sama saya untuk memberikan kamu kesehatan. Nah yang kedua sama yang ketiga, ini agak-agak mirip Bapak Ibu. Yang kedua ini namanya materialisme, yang ketiga namanya hedonisme. Mirip-mirip lah. Materialisme adalah orang yang mengejar harta, dan hedonisme adalah orang yang mengejar kesenangan. Ini semuanya, isme-isme ini akan memupuskan semua pengharapan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak hidup, kita nggak tawan pikiran kita daripadanya. Itu akan memupus perang pelan-pelan dan akhirnya terang yang tadi dikatakan ada di dalam sini makin-makin lama-lama tertutup. Jadi hati-hati, seringkali soalnya kita nggak sadar kita lakukan ini. Materialisme, orang yang mengejar yang namanya harta, dan bagi dia mengkultuskan harta itu. Makanya banyak orang akhirnya stres, pengharapannya lenyap karena dia hanya bertumpu sama apa yang dia pegang di tangannya. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan begini. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita nggak membawa sesuatu apa ke dalam bumi, kita nggak bawa apa-apa keluar.
Di dalam dua event dalam kehidupan kita, ketika kita hadir dan kita meninggalkan bumi ini, kedua event itu kita masuk ke dalam sebuah momen yang kita nggak berdaya. Semua keluar dari rahim ibu. Gak ada yang keluar dari rahimnya dinosaurus, semua rahim ibu. Dan semua kita keluar dari rahim ibu tidak pakai baju. Ada amin? Amin. Gak ada orang bilang ini, oh enggak pak, saya tuh satu-satunya orang loh pak, keluar udah baju lengkap. Gak ada lah, susternya bisa menjerit. Dan waktu kita keluar dengan gak pakai baju, kita dikasih baju toh. Dan sebelum kita dikasih baju, kita dibersihkan tubuhnya. Gak tahu tuh prosesnya apa sih namanya, dimandiin atau diseka apalah, bayi ya. Kemudian dikasih baju kan, bisa komplain? Gak bisa. Mana bayi dikasih baju terus dia ngomong sama susternya, suster aku gak suka bajunya ganti yang lain, menjerit susternya. Ini anak udah bisa ngomong. Di saat kita meninggalkan bumi ini, kembali tubuh kita dimandikan. Saya yang mandiin tubuh papa saya. Saya yang kasihin dia baju kesukaan dia. Di peti mati coba. Waktu orang melayat. By the way ya, saya baru tahu loh bulan lalu arti melayat itu artinya melihat mayat. Ayo, ada yang baru tahu juga nggak? Coba angkat tangan. Tuh kan, baru tahu. Ya kalian hebat ya, udah tahu ya. Ternyata kata-kata Indonesia tuh banyak mengandung singkatan. Saya baru tahu loh. Bayangin ya, orang melayat di peti mati begini tuh. Orang lewat di peti mati, tiba-tiba dia pegang tangannya. Bilangin sama keluarga saya, jangan pakai jas ini, saya nggak suka. Terus ditutup mata lagi. Bubar yang melayat. Di dalam dua kondisi ini, kita datang dan pergi tidak pakai baju. Dalam dua kondisi ini, kita dikasih baju dan kita nggak bisa pilih bajunya. Terus apa yang kita mau banggain? Saya sedih, istri saya pulang dari sebuah pemakaman, dia bilang gini, aku sedih deh ngeliatin pemakaman tadi. Kenapa? Itu tasnya si ibunya itu ditaruh di peti mati semuanya. Padahal tas mahal-mahal, jual aja, ngapain taruh situ? Itu kalau ada maling yang tahu dibongkar makamnya besok. Ngapain coba? Hati-hati Bapak Ibu, ya saya pulang dari sebuah ibadah dengan seorang ibu yang punya tas mahal di tempat makan, tasnya ketumpahan sama minuman. Caranya dia ngomong sama waiternya tuh begini, dengan marah-marah. Kamu tahu nggak nih harganya berapa? Saya dalam hati gini, mana dia tahu tante? Sedih saya. Karena bagi saya, jiwanya waiter itu lebih penting daripada tas kamu. Itu kesempatan kamu menunjukkan belas kasihan. Itu adalah sebuah momen di mana Tuhan menguji hidupmu. Bagi kamu, bagi saya lihat itu ya, sebagai saya, kamu di gereja munafik lah, shalom semuanya. Kamu keluar, kamu pikir ibadah udah selesai, ibadah jalan terus. Itu justru kamu punya kesempatan praktekkan ibadahmu yang sejati. Berikan pengampunan sama dia, udahlah nggak apa-apa. Barang fana, kesel nggak masalah, kecewa nggak masalah, jaga mulutmu. Itu barang nggak akan kamu bawa selama-lamanya kok. Hati-hati, uji dirimu. Kalau nggak gelap loh, hatinya gelap, pengharapannya lenyap nanti. Susah akhirnya kitanya. Ya, saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Saya kan suka pesawat, saya punya diecast segini-segini. Saya kumpulin dari dulu. Waktu saya sakit, ingat gak? Ya enggak lah. Selesai sakit, saya masuk ke kamar, saya ngeliatin tuh lemari. Udah gak ada artinya. Saya hari ini proses jual semuanya. Gak mau saya. Jadi saya mengaji diri. By the way ya, Alkitab gak pernah ngajarin bahwa Bapak Ibu gak boleh punya materi. Mau punya materi, mau punya hobi gak apa-apa. Tapi jangan sampai hatinya di situ. Pengharapannya hilang nanti sama yang lain. Nih, coba lihat. Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Orang akhirnya taruh pengharapan di situ. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Gak bisa lah. Hedonisme. Ya, hedonisme. Saya gak pernah lupa quote-nya daripada Jim Carrey. Bapak Ibu kalau tahu aktor Hollywood namanya Jim Carrey. Dia ngomong gini, dia bilang gini. Saya baru baca quote-nya dia. Keren banget quote-nya. Dia bilang gini. Saya berharap orang bisa punya uang sebanyak saya. Karena dia kaya raya. Saya berharap seluruh manusia di bumi ini bisa dapat uang sebanyak saya.
Karena disitulah mereka akan sadar bahwa uang tidak pernah memberikan kepuasan. Itu quote-nya dia. Dan saya mengamenkan itu. Hedonisme, pengejaran akan kesenangan. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6 mengatakan begini. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, oke? Kehilangan kebenaran. Kenapa kehilangan kebenaran? Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Wah, ini dia. Dia mengira ibadah sumber keuntungan. Makanya saya paling anti sama yang namanya Injil kemakmuran. Gak ada lah Injil kemakmuran. Kalau nanti begini ntar Tuhan akan kasih, begini Tuhan enggak. Saya paling gak setuju gitu-gituan. Akhirnya orang datang ke ibadah mencari keuntungan. Terus dikatakan begini ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan yang besar. Firman Tuhan ya udah kasih kunci loh sama kita. Kalau kita gak lakukan, gimana kita mau berharap gitu loh. Gimana kalau ada masalah kita mau berharap yang benar tuh gimana. Karena percuma orang dikasih mobil, terus dikasih STNK, dikasih BPKB, tapi kunci gak dikasih, percuma lah. Percuma kita hanya tahu firman, tapi gak pegang kuncinya. Gak gerak hidupnya, gak benar akhirnya gitu loh. Ya berapa bulan yang lalu, ini contohnya gini, berapa bulan lalu ada seorang bisnismen datang kepada saya ngomong gini. Pas kita lagi berdua di mobil, teman. Tolong doain dong tempat saya yang baru, karena saya baru bangkrut. Nanti ke toko saya ya, baru bangkrut saya soalnya. Jadi saya mulai dari nol, riset. Untung dia ngomong gini sama saya. Sebelum sampai ke sana. Pak, nanti kalau habis Bapak doakan, berarti bisnis saya bisa kayak dulu lagi ya Pak. Hah? Waktu dia ngomong gitu saya bilang ini, tunggu. Saya tidak akan berdoa sampai Bapak ngerti. Kalau Bapak ngomong begitu, berarti Bapak menganggap Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Saya datang, saya jampi-jampi, pakai ayat-ayat firman, nanti Bapak dapat keuntungan gitu. Enggak gitu Pak, enggak gitu. Kalau Bapak enggak balik kayak dulu gimana? Sampai dia ngerti baru saya berdoa. Gini, saya punya teman-temannya saya, baru beli tempat tidur 250 juta. Sekali lagi ya, mau punya barang mahal is okay. Asal didapati dengan benar. Udah, tapi jangan dikultuskan. Terserah, semua orang punya hak masing-masing kok. Alkitab nggak pernah katakan nggak boleh punya barang mahal, nggak masalah. Oke, sekarang gini. Punya tempat tidur 250 juta. Tidurnya cuma 2 jam. Karena stres. Teman saya bilang gini, Bill, aku tinggal di kos-kosan. Tempat tidurku kayak papan, Bill. Tapi aku tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan. Yang di kos-kosan. Saya punya teman lagi. Ya, tanggal 25 habis gajinya. Habis. Dia pertama kali datang ke saya nggak ngerti. Dia bilang gini, dia nangis. Bill, gajiku habis, Bill. Hah? Terus gimana? Kamu minta uang? Aku gak minta uang, jangan salah dulu. Aku lagi mau kasih kesaksian karena tiap bulan Tuhan dahsyat, Bill. Terus gimana? Kamu tahu gak setelah tanggal 25 sampai awal bulan depan itu aku makan paling enak di situ. Kok bisa? Nah itu dia, aku nangis karena aku lagi nagih. Nanti penyertaan Tuhan apalagi nih bulan ini. Karena tanggal 25 ketika gaji habis, ada aja orang yang ngajakin aku makan. Ada aja orang yang kirim makanan. Ada aja orang yang suruh aku jadi WL. Padahal aku kan gak bisa nyanyi, Bill. Terus aku dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu aku makan paling enak, Bill. Kalau sampai aku minta uang sama kamu, berarti aku cuma berharap sama manusia, aku gak mau. Justru aku nagih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya terpesona lihat kesaksian itu. Gak lama setelah dia ngomong itu, ada teman juga yang punya apartemen di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Dua-duanya ke gereja loh ini. Yang punya apartemen sama punya rumah di mana-mana, orang kaya loncat dari apartemennya bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan, yang gajinya habis tanggal 25. Kesenangan gak ada, gak bisa didapatkan di luar Yesus, gak bisa. Jadi jangan kejar kesenangan. Tuhan memberikan kita hal yang lebih dahsyat kok, dikasih sukacita bahkan. Kesenangan tuh letaknya di dalam jiwa, bisa hilang kapan aja. Tuhan sudah mengaruniakan namanya sukacita, itu letaknya di dalam buah roh, gak bisa dicuri sama iblis. Kita udah pernah bahas hal itu. Buka lagi nanti khotbahnya. Ya, perbedaan antara sukacita sama kesenangan, damai sejahtera sama ketenangan. Kesenangan letaknya di dalam jiwa, bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera sama sukacita tidak bisa dicuri sama iblis. Karunia Tuhan lebih dahsyat.
Jadi ayo kita sadarkan diri kita supaya pengharapan kita makin luar biasa di dalam Dia. Ingat ada ritme kasih karunia. Nanti satu hari kita bahas tentang firman itu. Kuk yang kupasang turingan, itu ritmenya kasih karunia. Tuhan bilang gini, udah jalan sama saya aja. Kalau kuk dipasang di lembu itu, dia ada di lembunya ada di depannya petani. Terus sama petaninya digeser ke sini, digeser ke sini, dipaksa ke kiri, dipaksa ke kanan. Kuk yang kupasang turingan, artinya Tuhan lagi gandeng kita. Kita nggak jalan di depannya, bahkan Dia di depan kita dan sambil gandeng kita ke mahadiran Tuhan. Kuk yang kupasang ringan, itu ritme kasih karunia. Jadi hatimu tuh jangan deg-degan, jalan sama saya, udah tenangin dirimu. Ritme kasih karunia, dahsyat. Nanti satu hari ya kita bahas itu lebih dalam lagi. Oke, yang keempat. Yohanes 17 ayat 17. Yang keempat ini namanya relativisme. Ini bahaya. Relativisme itu begini. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Relativisme itu begini. Kebenaran bagi kamu belum tentu benar bagi saya. Karena relatif. Dan itu nilai dunia. Nah, kebenaran yang hakiki, firman Tuhan katakan di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jadi ketika dilakukan rame-rame, jangan dianggap kebenaran. Menyusup ke dalam gereja, jelaslah. Makanya banyak orang stres. Salah satunya di dalam doa-doa kita tanpa kita sadari. Kita nangis-nangis kepada Tuhan. Misalnya ngomong begini, Tuhan layakan kami memulai ibadah kami. Kita udah dilayakan. Doanya jangan gitu, Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakan karena karyamu sudah selesai di kayu salib. Kemudian doa syafaat misalnya, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Harusnya kita ngomongnya apa? Tuhan terima kasih bahwa Roh Kudus yang kau tempatkan di dalam aku adalah meterai keselamatan. Yang tidak pernah sepersekian detik pun ninggalin aku. Terus saya tanya sama teman-teman yang ngelakuin itu kalau doa-doa gitu. Mereka bilang, kan udah semua orang juga doanya begitu. Dilakukan rame-rame dianggap benar. Tuhan jadikan kami segambar dan serupa sepertimu. Tuhan bilang apa? Udah. Kejadian 1 ayat 26 udah. Gambar dan rupa Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Ditutup sama sampah dunia. Makanya ada proses. Proses itu untuk ngedetox sampah dunia. Supaya gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam sini terpancar keluar. Itu pengertiannya. Tuhan kami mau hidup taat supaya kami kudus. Kebalik. Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan oleh karya Yesus di kayu salib. Hati-hati, menyusupnya pelan-pelan, iblis itu sabar loh. Akhirnya kita kehilangan harapan. Karena kita doanya begitu. Kita gak fokus kepada salib Kristus, kita fokus kepada upaya-upaya kita akhirnya. Ya, yang terakhir namanya sekularisme. Sekularisme itu artinya memilah-milah Tuhan. Ya, ayat terakhir di Roma pasal yang pertama, ayat 28 mengatakan begini. Roma pasal yang pertama, ayat 28. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jangan pernah katakan begini, hari Minggu adalah hari kudus Pak. Hari Senin sampai hari Jumat adalah hari kerja, bukan. Hari Minggu hari kudus di gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Karena setiap hari adalah hari kudus. Tanpa disadari manusia akhirnya mengatakan begini, timbul frasa-frasa begini, Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Bukan, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Jadi ketika nanti doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Karena saudara dan saya adalah gerejanya, eklesia, the assembly of the believers. Orang-orang percaya yang dipanggil keluar, menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi ibadah jalan terus. Kalau enggak bahaya. Saya pernah naik sebuah mobil yang dimiliki sama diakones gereja, cuman berdua nama supirnya, baru jalan sebentar, tiba-tiba supirnya bilang gini sama saya setengah nangis. Pak, ada kerjaan gak buat saya? Saya bilang, loh mas, mobilnya bagus kan, gajinya pasti bagus. Dia bilang, saya gak tahan Pak, setiap hari saya dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak. Sama siapa mas? Sama ibu yang tadi. Saya bilang gini, mas, itu ibu hospitality gereja loh. Saya udah kenal dia bertahun-tahun loh mas. Itu ibu kan baik banget. Tahu dia bilang apa? Kalau hari Minggu dia baik Pak. Kalau Senin sampai Sabtu gak karu-karuan Pak. Itu orang di rumah dianjing-anjingin Pak. Sampai anjing di rumah takut sama ibu Pak. Pak kalau ada kerjaan tolong saya lah Pak. Gitu. Terganggu saya. Terganggu karena saya udah kenal ibu ini udah lama saat itu ya.
Terganggu saya. Munafik. Gak bisa. Apa yang kita lakukan di sini, ibadah jalan terus di sana. Dengan format yang berbeda-beda sesuai fungsi. Kalau fungsi saya sebagai ayah, sebagai suami di rumah, saya melakukan ibadah yang luar biasa. Apa fungsi saya? Pelajari dong. Ketika saya masuk ke dalam tempat usaha saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya tidak akan curi waktu, saya akan berikan yang terbaik karena saya kerja buat kerajaan surga. Tapi saya nggak suka Pak ada di situ. Tuhan tempatkan kamu di musim itu di sana. Mengucap syukur aja karena promosi datang daripada Tuhan. Justru ketika kamu memberikan yang terbaik, yang ngelihat kerajaan surga, kamu sedang berkilau di tengah-tengah sampah misalnya. Udah pasti kamu menarik perhatian, nanti kamu dipindahkan ke tempat yang layak. Promosi datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Itu sebabnya sebagai penutup, saya rindu bagi semua kita, kalau ditanya begini, pelayanannya di mana? Katakan apa yang kau lakukan full time, itu pelayananmu. Pelayanannya apa? Saya teller bank Pak. Pelayanan kamu apa? Saya pilot Pak. Pelayanan kamu apa? Saya lawyer Pak, saya dokter Pak, saya arsitek Pak, saya OB Pak. Karena apapun yang kita lakukan buat kerajaan sorga. Kita sama sekali tidak pilah-pilah Tuhan. Gak ada sekularisme. Semua hidup saya integritinya satu, wholeness. Itu arti daripada kekudusan. Di depan, di belakang sama. Keluar dari pintu gereja, ibadah jalan terus. Karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Apapun yang saya lakukan, tindakan perkataan saya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saya adalah duta besar kerajaan sorga. Untuk kepentingan kerajaan sorga, itu yang saya lakukan. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku stop sampai di sini, firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Kami baru membongkar semua kebohongan-kebohongan iblis Tuhan. Supaya kehidupan kami terus memiliki terang Tuhan. Kami mau jaga mata dan telinga kami sebagai pintu gerbang hati. Kami sadar bahwa ketika kami tekun, pengharapan itu terus ada dalam hidup kami. Mata rohani kami terus terang. Dan kami mau menaklukkan pikiran kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau menawan pikiran kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Supaya ketika ada masalah, ketika ada badai kehidupan, pengharapan itu terpancar dari hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau hidup kami betul-betul dikuasai firman, logos menjadi gnosis dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam nama Tuhan. Dan Engkau yang pelihara kami. Dalam nama Yesus aku berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.